siang, kembali lagi bersama kami, Geraldo dan Adam Ibrahim Haji. Pada kali ini kita akan melakukan live analysis mengenai indeks dolar, gold, euro USD menjelang US NFP. Oke, namun sebelum itu saya akan memberikan info mengenai Bapak Ibu semua. Tentunya jangan lupa kalau kita di Mexico ini ada reward program ya, di mana reward program ini nanti ketika Bapak Ibu trading, Bapak Ibu bisa klaim hadiahnya. Nah, Bapak Ibu bisa mengklaim hadiahnya mulai dari emas, kemudian iPad, Apple Watch, handphone, mobil, hingga motor. Tentunya periode ini dimulai dari 20 Februari sampai 20 Agustus 2023. Untuk detailnya mungkin bisa langsung saja kunjungi Mexico, tentunya nanti akan dibantu oleh tim Mexico. Baik, pada siang hari ini kita indeks dolar, gold, dan euro USD. Tentunya pada siang hari ini juga nanti malam akan ada news tentang non-farm payroll ya, di mana ini akan mempengaruhi pergerakan dari market USD. Dan kali ini kita bersama narasumber kami yaitu Pak Adam. Tentunya kita akan membahas mengenai bagaimana nih berita hari ini Pak Adam untuk di hari Jumat ini tentunya. Oke, tentu ya banyak sekali kejutan dan juga suatu hal yang memberikan volatilitas di dalam pasar, khususnya terhadap indeks dolar itu sendiri ya. Karena pada dasarnya fokus pasar masih tertuju terhadap pergerakan US dollar, dan di hari kemarin US dollar itu mengalami aksi sell off atau penurunan yang signifikan akibat optimisme dari debt limit deal itu sendiri, dan juga adanya suatu kejutan dari Federal Reserve yang berpotensi melakukan pausing tentunya ya, yang tadinya pro hiking bahwa akan menaikkan suku bunga, tapi tiba-tiba dalam satu malam itu berubah sentimennya dari mereka akan hike atau naikkan menjadi stop atau pausing ya. Mungkin saya akan coba share screen untuk beberapa eventnya di sini. Kita akan coba lihat dulu ya sebelum ke kalender ekonomi. Mungkin saya akan perlihatkan terlebih dahulu beberapa headline ya yang menyebabkan indeks dolar itu mendapatkan sentimen yang relatif tertekan ke arah bearish movement. Yang pertama tentu topik mengenai debt limit, karena deal-nya itu terjadi di hari kemarin ya, di tanggal 1 Juni kemarin, berhubungan dengan deadline itu sendiri. Di sini bahwa debt limit itu sudah cenderung deal dari sisi DPR-nya, dan cenderung akan dilanjutkan ke Senat dan juga dilanjutkan ke Kongres seperti itu. Dan konsekuensinya ini memudarkan kekhawatiran mengenai US yang cenderung default. Nah, dengan positifnya berita mengenai debt limit ini sendiri, ini membuat US dollar tertekan ke arah bearish. Loh, apa yang menyebabkan ini Pak Adam? Bukannya suatu hal yang positif itu harusnya membuat US dollar menguat? Kalau untuk US dollar merupakan aset yang cenderung safe atau safe haven, di mana aset yang cenderung diincar oleh investor kalau terjadi sebuah resiko yang meningkat. Dan berita deal mengenai debt limit ini kan suatu hal yang positif, yang membuat resiko di dalam pasar turun. Sehingga konsekuensinya ini membuat US dollar bergerak bearish juga, seperti itu. Dan ini yang menyebabkan aset seperti euro, pound sterling, dan aset di luar US dollar itu mengalami apresiasi yang cukup signifikan, termasuk salah satunya ke pasar saham dan juga komoditas seperti itu. Kemudian headline lainnya di sini ada suatu hal yang memberikan sebuah potensi ya dari House ataupun DPR yang sudah deal, ini cenderung dilanjutkan ke Senat dan juga ke Kongres ya. Dan konsekuensinya ini membuat gold di hari kemarin itu climb atau meningkat ya, karena debt limit yang sudah deal di depan mata ya. Kemudian beberapa traders di sini tentu dari pihak institusi dan juga bank-bank besar ini sedang mencerna jobs data ya. Dan jobs data itu akan rilis di hari ini, yakni rilis data NFP di jam setengah 8 malam nanti, seperti itu, waktu Indonesia Barat tentunya. Oke, koneksi aman ya di sini, saya cek koneksi dulu. Kemudian di sini tentunya strong job ini akan memberikan potensi kalau misalkan terjadi NFP yang meningkat, akan sangat mudah untuk kembali membuat dukungan terhadap kenaikan suku bunga di bulan
Juni. Kenapa demikian? Karena sebelumnya bahwa di hari kemarin kita mendapatkan speech dari Jefferson di sini, calon wakil dari Jerome Powell ya sebagai wakil presiden Federal Reserve di sini baru calon ya Jefferson ini melakukan speech bahwa beliau sangat terbuka untuk melakukan pausing. Nah, tentu ini membuat sentimen yang tadinya membuat US dollar bergerak bullish menjadi turun dengan signifikan karena statement dari Jefferson ini ditambah lagi positivity dari debt limit itu sendiri ya. Jadi inilah psikologi di mana US dollar mengalami aksi penjualan yang signifikan seperti itu. Yang pertama karena speech dari Jefferson yang cenderung pro terhadap pausing suku bunga. Yang kedua itu berita dari positif mengenai debt ceiling limit itu sendiri. Kemudian ini probabilitas dari yang sebelumnya di angka 70%, market expect bahwa Fed akan menaikkan suku bunga ya, di sini 70% sebelumnya, di hari kemarin, tapi secara mendadak dalam satu malam langsung berubah ke arah ini ya, bahwa 76% market itu cenderung expect Fed itu hanya akan melakukan pausing. Tapi yang perlu rekan-rekan perhatikan bahwa ada potensi Fed itu melakukan yang namanya stop and go. Nah, stop and go ini apa Pak Adam? Bisa saja Fed itu melakukan pausing di bulan Juni ini, tapi ada kemungkinan kalau ya, inflasinya masih sticky atau masih tinggi, ditambah lagi job marketnya masih ketat, mereka akan go high kembali ya. Tentu ini akan menjadi sebuah game changer bagi Fed tentunya, bagaimana mereka memberikan sebuah sense of stability ke dalam pasar. Semakin Fed berpotensi menaikkan suku bunga, maka US dollar semakin naik. Tapi kalau misalkan kecenderungannya ini stop atau pausing, maka US dollar akan cenderung bergerak bearish. Ini rangkumannya ya dari sisi US dollar itu sendiri. Kenapa? Karena saya sampaikan berkali-kali di dalam seminar bahwa all eyes still on US dollar dan all eyes still on Federal Reserve. Jadi sangat penting bagi kita untuk memantau berkaitan dengan US dollar itu sendiri. Oke, kita akan lihat ke kalender ekonomi ya. Kita mendapatkan berita NFP nanti malam di jam 7:30 waktu Indonesia Barat. Tentu ini akan menjadi sebuah PR bagi Federal Reserve ya tentunya bagaimana mereka akan mengambil kebijakan di kemudian hari. Tentu pengambilan kebijakan itu akan sangat tergantung sekali terhadap data yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Dan data tersebut datang dari sektor tenaga kerja. Kita bisa expect bahwa di sini terdapat 3 parameter ya. Kita jangan lihat NFP-nya saja, tapi kita juga perlu lihat unemployment rate atau tingkat pengangguran, kemudian participation rate, dan juga average hourly earnings di sini ya. Kenapa? Karena kalau misalkan NFP-nya saja kita perhatikan tanpa melihat ketiganya, ini sesuatu hal yang kalau menurut saya terlalu prematur. Kenapa? Karena ketiganya ini sangat memiliki korelasi. Sebagai contoh, kalau NFP-nya ini menunjukkan adanya penurunan, secara tidak langsung pasar tenaga kerja itu sepi. Dan kalau misalkan pasar tenaga kerja sepi, itu akan berpengaruh ke participation rate untuk bergerak turun juga. Karena tingkat partisipasi tenaga kerja itu kecil atau minim. Sejalan dengan itu, kalau misalkan di negara maju, kalau misalkan rekan-rekan sudah tahu bahwa mereka dibayar gajian itu bukan berdasarkan UMR, bukan, tapi berdasarkan per jam. Misalkan per jamnya $100, itu di negara maju. Nah, itu akan terefleksikan di average hourly earnings. Ini tingkat upah rata-rata per jamnya. Diproyeksikan itu akan bergerak turun seperti itu. Ini ya, ini aktual, ini nilai sebelumnya ya, yang ada di sini, ini proyeksikan turun dari 0,5 ke 0,3. Kemudian, kita bisa lihat juga di sini ya, tingkat pengangguran bahwa ada potensi meningkat dari 3,4 ke 3,5 ya, which is ini suatu hal yang membuat potensi nanti kalau misalkan ini terjadi, bisa membuat US dollar melemah.
Itu. Kenapa? Karena kalau misalkan tingkat partisipasi turun, average hourly earning atau upah per jamnya turun, itu akan menurunkan tingkat konsumsi dan spending masyarakat US. Dan balik lagi, kalau misalkan spendingnya ini berkurang, konsumsinya turun, inflasi berpotensi turun juga. Nah, ini yang diharapkan oleh Federal Reserve untuk semakin mereka mempertegas bahwa akan melakukan pausing. Seperti itu. Jadi data di sini akan mempertegas kepada kita bahwa apakah Fed akan melakukan hike di bulan Mei, di bulan Juni nanti tanggal 14 atau akan melakukan pausing seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ya apa-apa saja yang perlu kita perhatikan. Kembali lagi, tidak hanya NFP-nya yang kita perhatikan, tapi juga ketiga parameter ini ya. Karena ketiga parameter seperti unemployment, average hourly, dan juga participation rate itu memberikan kontribusi juga terhadap perkembangan inflasi di US. Oke, kita akan langsung ke teknikalnya. Kalau misalkan rekan-rekan sambil saya menjelaskan ada pertanyaan, boleh tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu ya. Langsung saja ditanyakan di kolom chat ataupun di YouTube ya. Ada Zoom, ada juga di aplikasi Maxfo ya. Boleh silakan. Kita ke indeks dolar terlebih dahulu ya, karena kembali lagi yang memberikan mover terhadap seluruh aset bagi rekan-rekan yang trading di saham, di obligasi, apa itu di mungkin ya di kripto, itu pun akan tergantung sekali bagaimana perkembangan US dollar. Ini area marking yang saya tandai ya, di area level-level garis biru putus-putus, ungu, sorry ya, putus-putus ini merupakan area support resisten yang saya pakai. Pada saat ini, kalau misalkan kita lihat secara teknikal, US dollar itu menembus potensinya area dari 100 ini ya. Kita bisa lihat ini merupakan area of value yang tadinya sebuah support menjadi sebuah resisten. Di sini mungkin saya akan tandai. Kemudian sekarang sedang menguji area ini ya, di area ini. Oke, secara daily ini sangat menarik untuk kita bisa melakukan pembelian ya terhadap US dollar. Berarti kalau misalkan melakukan pembelian di aset lainnya itu melakukan penjualan. Tapi lihat dulu ke time frame yang jauh lebih kecil gitu. Kenapa? Karena kita perlu mempertimbangkan impuls yang terjadi di hari kemarin ya. Ini impulsnya cukup signifikan sekali gitu ya untuk bergerak turunnya seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat, sorry ya, keubah time frame-nya. Kalau misalkan kita lihat secara time frame H1, uptrend-nya ini sudah di break ya. Kita bisa lihat ini merupakan uptrend-nya. Mungkin saya akan coba tarik dari area ini ya. Ini sudah di trendline breakout ya. Artinya ini sudah cenderung bergerak bearish. Dan beberapa kali harga tertahan di level 104.5 ya. Di area resisten ini. Kita bisa mendapatkan adanya beberapa kali area top. 1, kemudian 2 di sini ya. Kemudian 3 di sini ya. Dan support area ini tertembus dengan cukup solid ya. Sehingga kalau misalkan terjadi sebuah continue turun ke arah bawah, ini perlu dukungan dari data NFP yang menunjukkan adanya perlemahan seperti itu. Akan pun demikian, kalau misalkan NFP-nya menunjukkan adanya improvement kembali atau dari sisi job marketnya masih ketat, indeks dolar itu akan tetap menguji area ini ya, sebelum nantinya akan cenderung bergerak turun kembali ya. Karena ini merupakan area struktural yang tadinya sebuah area support berpotensi untuk membuat sebuah area resisten. Kalau nilai NFP-nya menunjukkan adanya improvement kembali seperti itu. Akan tetapi kalau misalkan NFP-nya menunjukkan adanya sebuah data yang sesuai dengan ekspektasi ataupun data yang menunjukkan adanya penurunan, maka indeks dolar berpotensi untuk terus bergerak turun ke level support 103 ya, seperti itu. Mungkin bagi rekan-rekan yang melihat ini merupakan area resisten become support, perlu waspada. Kenapa? Karena secara price chart atau teknikalnya belum ada tanda-tanda untuk bergerak naik ya dari sisi indeks dolarnya. Dan perlu kita sama-sama
lihat bahwa menjelang jam 7.30 atau setengah 8 nanti, market akan cenderung bergerak sideways. Itu yang perlu rekan-rekan pertimbangkan sebelum melakukan trade. Kenapa? Karena data yang kita akan dapatkan merupakan data yang krusial. Jadi sangat wajar kalau misalkan pergerakannya lemot ataupun tidak bergerak kemana-mana sama sekali. Atau terjadi pergerakan yang hektik tapi balik lagi ke range area yang dimulai tadi. Itu sangat wajar ya. Karena pasar sangat menunggu data NFP itu sendiri. Kemudian kita akan lihat Euro USD ya. Ini chartnya kosongan karena saya sudah hapus beberapa marking yang saya tandai. Mungkin saya akan coba lihat ya ke time frame H4 ya, karena kalau misalkan daily terlalu besar kalau menurut saya. Dan kalau misalkan rekan-rekan sudah jeli terhadap analisis teknikal, mungkin rekan-rekan juga akan melihat yang namanya trendline breakout ya di area ini. Nah, oke, ini merupakan trendline breakout yang sudah fix dan juga jelas bahwa downtrend sudah ada tanda-tanda gejala uptrend. Tapi yang perlu rekan-rekan perhatikan, kenaikannya di sini itu berpotensi sekali terbawa koreksi terlebih dahulu ya, kalau misalkan terjadi area reject di area ini ya, seperti ini. Nah, ini area base yang tadinya sebuah area support, berpotensi menjadi sebuah resisten kalau misalkan harga tidak mampu break area ini. Dan kalau misalkan kita zoom ke area yang jauh lebih kiri, ini pun dekat dengan area ini ya, area yang sangat-sangat signifikan. Tentu ini akan menjadi sebuah key point bagi rekan-rekan yang kalau misalkan kita ingin mengambil sebuah opportunity pembelian terhadap Euro USD karena ini merupakan sebuah trendline breakout, tunggu harganya dekat dengan area demand di sini ya, ketika trendline ini tertembus seperti itu. Mungkin saya akan coba ke time frame yang jauh lebih kecil supaya lebih enak ya lihatnya. Ini merupakan time frame H1 dari Euro USD. Kalau misalkan rekan-rekan lihat bahwa pergerakannya ini sangat cukup sulit ya untuk dicerna, kalau misalkan naik pun terlalu waspada karena kenaikannya sudah signifikan. Jadi alangkah baiknya kita pasang limit saja di area ini ya, sebelum mengambil impuls ke arah atas seperti ini. Mungkin targetnya ada di area resisten yang tidak usah jauh-jauh ya, di area ini. Di sekitar 1.082 mungkin ya, seperti itu. Pak Adam, apakah bisa sell terlebih dahulu? Ya bisa-bisa saja, sah-sah saja. Tapi kalau menurut saya terlalu prematur. Kenapa? Karena support minor di area ini belum tertembus seperti itu. Ini perlu ditembus terlebih dahulu oleh harga, katakanlah break, kemudian retest, barulah kita melakukan short. Tapi kalau misalkan sekarang yang dilakukan dan hal yang paling bijak adalah wait and see. Hanya itu saja. Karena teknikalnya sangat tidak begitu legit untuk kita melakukan direct open position, baik itu buy ataupun sell ya. Buy sudah terlalu tinggi dan berada di area resisten, sangat tidak bijak. Kemudian kalau misalkan kita ingin melakukan sell pun sangat tidak ideal karena belum ada konfirmator teknikalnya ya. Seperti itu. Karena ini masih bergerak di area akumulasi ya. Di area ini. Seperti itu. Kalau misalkan ingin mengambil short, tunggu harganya turun, break seperti ini. Retest, barulah kita bisa mengambil short, itu pun targetnya kecil ya, ke area ini. Barulah kalau misalkan sudah area ini, kita bisa melakukan pembelian dengan next target ke 1.082, seperti itu. Dan outlook-nya masih tetap buy ya di sini dari sisi Euro USD, tapi perlu konfirmasi teknikal dan juga price action yang mendukung. Oke, terakhir XAU USD. Kalau misalkan rekan-rekan ingin request, misalkan oil ataupun aset lainnya, silahkan, atau pair lainnya, atau mau request saham, boleh, silahkan. Kita akan lihat ke XAU USD ya. Ini sama, chartnya masih kosongan, karena beberapa marking saya hapus, sehingga saya akan coba marking ulang ya, untuk bisa lihat secara detailnya seperti apa. Kita mendapatkan area yang cukup menjadi sebuah crucial point di area ini ya. Ini merupakan area support di camp resisten yang sudah teruji beberapa kali. Kemudian di area ini pun kita mendapatkan adanya sebuah technical breakout yang sangat signifikan ya. Beberapa kali harga tertahan. Jadi range untuk XAU itu di sekitar 1955 sampai 1980 ya. Kalau misalkan kita
detailkan seperti ini. Oke, kita akan coba lihat terlebih dahulu ke time frame yang jauh lebih kecil ya. Karena di sini, kalau misalkan kita lihat, ini pun merupakan sebuah trend line breakout. Ketika trend line breakout, itu potensi untuk retest area trend line yang baru saja ditembus itu cukup besar, rekan-rekan. Jadi kalau misalkan rekan-rekan melihat Euro USD, kalau misalkan idealnya kita melakukan pembelian ketika di area dekat dengan trend line yang baru saja di breakout, yang di sekitar level 1,07 ya di area ini. Begitupun dengan XAU. Area pembeliannya itu kalau misalkan rekan-rekan kemarin masuk, itu idealnya di 19.55. Tapi berhubungan teknikalnya sekarang sedang cenderung correction terlebih dahulu ya, karena kita mendapatkan beberapa kali area ini merupakan area yang signifikan menahan harga. Apakah ini akan cenderung membuat double top? Ya, ada potensi seperti itu. Sehingga kalau misalkan rekan-rekan ingin melakukan scalping sell, ini sangat-sangat sah saja ya, karena sudah valid membentuk swing high di sini. Kemudian kita tinggal lihat saja area targetnya untuk kita melakukan pembelian itu di area mana. Kalau misalkan saya lihat bahwa area yang menarik itu di sekitar area ini ya. Kita bisa pasang area ini. Ini area untuk kita melakukan pembelian kalau kita ingin bias terhadap XAU naik ya. Kita bisa melakukan pembelian tapi dengan catatan limit ya di area 1960-an di area ini ya. Karena area ini merupakan area yang relatif demand terhadap area yang di sini. Sehingga kalau misalkan terjadi sebuah correction, kemudian terdapat sebuah candle bullish, ini opportunity untuk kita melakukan pembelian dengan next target mungkin at least di level 2000 ya. Ini mungkin target level kita karena mudah diingat dan juga cukup confluence beberapa kali harga respect ya di level 2000 ini, sehingga kita bisa letakkan target kita kalau ingin melakukan pembelian di level 2000. Kalau ingin melakukan penjualan, apakah bisa pada? Bisa. Dengan stop loss wajib di atas dari 1983. Ini merupakan topnya ya. Dan sudah berpotensi akan membentuk yang namanya double top. Seperti itu. Oke, sudah cukup ya dari sisi markingnya. Kemudian kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan rekan-rekan. Tidak usah malu-malu ya. Karena di sini sudah 25 menitan. Saya serahkan ke Aldo untuk pertanyaan ataupun ada beberapa hal yang ingin disampaikan kembali. Oke, terima kasih Pak Adam untuk penjelasannya ya. Lengkap sekali tentunya dari sisi fundamental dan sisi teknikal. Nah, sekarang saya akan bacain pertanyaan nih. Jadi ada 2 pertanyaan dari Bumia Khalifa ya, di mana kita akan melihat yang pertanyaan pertama ya Pak Adam ya. Jadi kita akan membaca, Pak Adam lebih berpengaruh mana nih, unemployment rate atau average hourly earning Pak, untuk data yang menggerakkan market. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Adam, kenapa berita yang positif justru malah membuat US dollar melemah? Nah, mungkin Pak Adam ingin jawab nih, silakan. Oke, di sini ya. Yang lebih pengaruh apakah unemployment atau average hourly earning? Nah, kalau ini ditanya, kalau menurut saya keduanya sangat-sangat penting. Tapi yang jauh lebih memberikan kontribusi terhadap inflasi. Kenapa sih saya berkatanya inflasi? Ya karena topik utama kan pada saat ini inflasi. Itu lebih ke arah average hourly earning. Kenapa? Sederhananya, kalau upah nambah, katakanlah Bumia dinaik gaji, upahnya nambah. Secara tidak langsung, Bumia itu akan meningkatkan juga secara konsumsi dan juga spending kan. Itu yang berpotensi meningkatkan kembali nilai inflasi. Itu yang jauh lebih memberikan market mover ketimbang unemployment rate atau tingkat pengangguran. Kenapa? Katakanlah penganggurannya turun, belum tentu orang itu melakukan spending. Kenapa? Karena itu baru saja tercatat orang yang tadinya tidak bekerja baru bekerja. Belum pencatatan mengenai spending-nya. Tapi kalau misalkan average hourly earning itu sudah memberikan potensi spending dan juga konsumsi akan meningkat seperti itu. Itu sudah cukup jelas ya. Dan pertanyaan kedua, kenapa berita yang positif malah memberikan
dampak yang lemah terhadap US dollar. Nah, ini pertanyaan yang menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena banyak orang yang menganggap data yang positif ataupun kejadian yang positif itu akan membuat US dollar akan menguat ya. Padahal kalau misalkan kita mengacu terhadap sebuah aset, aset itu kan ada yang namanya aset yang aman atau aset yang safe. Makanya ada yang disebut dengan safe haven asset. Seperti US dollar kalau di currency-nya ya atau mata uang, kemudian ada Japanese yen dan juga ada Swiss franc. Kalau untuk komoditasnya mungkin perak dan gold seperti itu. Nah, di saat kondisi penuh dengan resiko, rekan-rekan atau Ibu Mia di sini sebagai seorang investor tentu akan cenderung bermain aman, tanda kutip, atau playing safe. Aset yang akan diincar untuk memberikan sense of security atau sense of keamanan itu lebih ke arah US dollar tentunya. Betul kan? Kenapa US dollar? Karena cash ataupun US dollar itu masih menduduki king ya atau cash is king atau US dollar is king ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mendapatkan adanya suatu berita yang positif perihal mengenai debt limit itu sendiri yang tadinya memicu fear atau ketakutan, sekarang sudah easing ya atau sudah mereda secara fokus pasar. Ditambah lagi bahwa Fed cenderung melakukan pausing di bulan ini pasca pidato dari wakil Jerome Powell, calon ya, baru calon, calon wakil Jerome Powell yakni Fed Jefferson. Tentu ini merupakan dosis ganda yang menyebabkan US dollar mendapatkan aksi sell off. Yang pertama, sentimen resikonya memudar akibat debt ceiling yang deal, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan suku bunga yang akan dipertahankan nilainya, seperti itu. Dan itulah kenapa penyebab US dollar mendapatkan sentimen yang negatif, padahal ada berita yang positif mengenai debt limit ceiling. Karena kita tidak boleh melupakan status quo-nya bahwa US dollar itu adalah safe haven. Safe haven adalah aset yang diincar ketika resiko meningkat, dan sebaliknya kalau resikonya sudah mereda atau memudar, aset tersebut akan mendapatkan traksi perlemahan. Sederhananya, US dollar itu akan menguat kalau kondisinya resiko, sedangkan kalau resikonya memudar, itu akan membuat US dollar melemah. Seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ya, Bu Mia? Oke, thank you Pak Adam untuk penjelasannya. Sekarang kali ini kita akan membahas mengenai oil, Pak. Jadi ada yang bertanya bagaimana nih outlook mengenai oil untuk hari Jumat ini, Pak. Silakan. Oke, kita akan bahas oil ya. Mungkin saya akan coba hapus terlebih dahulu ya. Ini markingnya, karena ini di hari Jumat kemarin ya, sebenarnya mapping oil. Kita akan lihat ke relatif pergerakannya lebih banyak ke arah sideways. Kenapa? Karena kalau untuk komoditas, katakanlah baju gitu ya, untuk naik dari 50.000 ke 100 itu tidak akan semerta-merta langsung ya, kecuali memang ada suatu hal yang ekstrim. Tapi kalau misalkan kalem-kalem, adem-adem ayam itu biasanya cenderung sideways. Itu biasanya karakteristik komoditas. Rekan-rekan bisa perhatikan chart mengenai seperti USD CAD, kemudian Aussie USD ataupun New Zealand USD itu kebanyakan bergerak sideways ya, karena erat kaitannya dengan komoditas seperti itu. Kita akan lihat ya di sini areanya relatif terhadap 67 sampai 74 range pada saat ini ya. Dan kalau misalkan kita lihat dan telaah secara mendetail, ini bergerak masih di area sideways ya. Dan untuk kita melakukan trade di area sideways tentu buy low dan juga sell high. Nah, berkaitan dengan adanya optimisme pasar terhadap debt ceiling di hari kemarin itu membuat komoditas baik seperti gold ataupun oil itu mendapatkan traksi penguatan ya, karena semacam ada sentimen relief atau kelegaan di dalam sebuah market. Nah, next target mungkin kalau misalkan ini masih cenderung berpotensi sideways, kalau misalkan kita lihat walaupun ini merupakan sebuah trendline breakout ya, saya agak sedikit kurang begitu ideal. Kenapa? Karena secara range ini masih cenderung bergerak sideways ya. Tentu kalau misalkan kita mendapatkan adanya impuls kembali di area sebuah ini, maka potensi oil untuk menguat kembali ke 74 ini cukup besar ya.
Ditambah lagi pergerakan impuls yang cukup kencang di area ini ya, support 2 kali reject, dan ini merupakan sebuah pattern yang relatif familiar ya, yakni double bottom kalau misalkan kita pergi ke time frame yang jauh lebih kecilnya, seperti itu. Kita bisa dapatkan bahwa area ini baru saja tertembus ya. Ini area demand ya. Walaupun sekarang dekat dengan area minor support become resisten di area ini, tapi kalau menurut saya untuk mengambil keputusan untuk melakukan pembelian, tunggu harganya kalau misalkan break area ini, kemudian retest, barulah kita melakukan pembelian untuk next target ke 74. Akan tetapi kalau misalkan gagal menembus area 71 ini, kemudian harga correction, nah ini yang lebih ideal kalau menurut saya. Kenapa? Karena ketika retest area ini merupakan demand yang fresh, sehingga berpotensi menahan harga, sehingga bisa mendorong harga lebih kuat lagi ya untuk naiknya. Tapi kalau untuk posisi sekarang, untuk melakukan pembelian, terlalu beresiko untuk dibawa turun terlebih dahulu ya. Atau kalau misalkan rekan-rekan ingin melakukan spekulasi, ya boleh saja, tapi lotnya kecil saja terlebih dahulu. Tunggu sampai benar-benar terjadi sebuah breakout teknikal seperti ini. Ketika retest, barulah kita melakukan pembelian seperti itu. Ini untuk outlook dari sisi oil itu sendiri. Oke, thank you Pak Adam untuk penjelasannya. Jadi sudah dijelaskan ya mengenai oil, kita masih bersikap menunggu karena memang kalau saya melihat juga ya, saya sependapat dengan Pak Adam, kita melihat bahwa harga di 70.94 itu merupakan harga yang memang dekat dengan area support sebelumnya. Tapi kalau menurut saya boleh tambahkan, mungkin saya akan melihat akan terjadinya penurunan terlebih dahulu. Jadi menurut saya kita cenderung hati-hati, dan kalau misalnya kita mau masuk untuk area buy bisa, tapi kita harus menunggu ketika terjadinya breakout resisten dan adanya swing low di area breakout tersebut, barulah kita konfirmasi untuk masuk untuk buy. Tapi kalau kita mau cenderung lebih sabar, kita bisa menunggu di area 69 seperti yang Pak Adam sudah tandai. Di situ jauh lebih aman karena kita akan mendapatkan harga yang lebih baik tentunya. Oke, mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan kembali ataupun mengenai market, silakan di request. Ataupun kalau misalnya sudah tidak ada, oke, saya cek dulu apakah ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup kali ya, karena sudah setengah jam juga tentunya kita menjelaskan mengenai review live analysis mengenai NFP pada malam nanti ya tentunya, dan kita juga sudah menjelaskan mengenai market gold, kemudian juga kita sudah menjelaskan mengenai Euro USD, dan dampak dari fundamental yang terjadi nanti malam seperti apa. Dan tentunya terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir, dan jangan lupa untuk join reward program yang dari Maxco, dan tentunya jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini agar teman-teman juga bisa mendapatkan info-info menarik seputar trading. Dan sampai jumpa di hari Jumat minggu depan. Terima kasih.